Jangan-jangan Gibran bakal disoraki sama para buruh. Jangan-jangan Gibran juga sudah menduga akan mendapat sorakan di Monas. Sehingga bakal menambah kejadian memalukan setelah disoraki di gedung MPR dulu itu ya. Nggak muncul, salah. Muncul juga salah. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Hari Buruh tanggal 1 Mei sudah biasa diisi dengan aksi demo oleh para buruh. Itu sudah biasa ya. Namun Hari Buruh pada tahun ini nampak sangat berbeda kemarin ya. Sebelum hari H pada hari Rabu, tanggal 30 April itu sudah ada acara silaturahmi antara berbagai serikat buruh dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, dan Wakil Pemerintah. Pemerintah diwakili oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Seskap Teddy Wijaya atau Letkol Teddy ya. Acara silaturahmi itu digelar di gedung DPR RI di Senayan. Ini merupakan persiapan atau rangkaian dari acara peringatan Hari Buruh yang digelar besoknya di Monas. Sejak hari Rabu itu kehadiran Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Buruh di Monas sudah dipastikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Namun, soal apakah Wakil Presiden Gibran juga bakal hadir, dia tidak bisa memastikan karena katanya punya jadwal masing-masing. Di sini sebenarnya sudah tersirat bahwa panggung Hari Buruh itu adalah milik Prabowo. Kedua, jadi timbul pertanyaan ya, panggung sepenting itu kok sampai Menteri Prabowo nggak tahu apakah Wakil Presiden bakal hadir atau enggak? Artinya, jangan-jangan Gibran ini diajak pun enggak, gitu. Jadi dia nggak diajak ya. Kalau Gibran memang nggak diajak, berarti dari para ketua serikat buruh itu juga nggak menganggap Gibran sebagai orang penting dong ya. Nah, Presiden era sebelumnya, Pak Jokowi, itu tidak pernah hadir langsung ya di acara peringatan Hari Buruh. Yang pernah hadir sebelum Presiden Prabowo adalah Presiden pertama kita, Bung Karno. Secara politis, keputusan Presiden Prabowo untuk hadir di peringatan Hari Buruh kemarin merupakan keputusan yang sangat menguntungkan dari segi politik ya. Bakal menaikkan citra politik Pak Prabowo karena itu sebuah panggung besar. Bahkan kehadiran ini sampai dipuji oleh Sekjen Serikat Buruh Dunia Wilayah Asia Pasifik, Shoya Yoshida. Jadi dampak kehadiran Presiden Prabowo itu sudah sampai ke level internasional dong ya. Yang hadir di Monas kemarin itu bukan hanya Presiden Prabowo. Pak Prabowo juga mengajak jajaran pemerintahan lain seperti Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menaker Menteri Tenaga Kerja ya Yasirli, dan Wakil Menterinya Immanuel Ebenezer. Lalu ada Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan beberapa anggota DPR RI seperti Rieke Diah Pitaloka dan Habibur Rahman. Lengkap dong ya. Pimpinan tertinggi pemerintahan hadir, pimpinan TNI dan Polri hadir, dan pimpinan lembaga legislatif juga hadir lengkap. Yang absen atau nggak diundang, nggak hadir adalah Wakil Presiden Gibran. Artinya, nggak ada perwakilan dari keluarga Jokowi yang hadir. Secara kan harinya tanggal merah ya, hari libur dan terjadwal. Masa di posisi setinggi Wakil Presiden bisa-bisanya nggak hadir? Di kepala kita jadi timbul banyak pertanyaan ya. Apakah Gibran memang nggak diajak oleh Presiden? Apakah para ketua serikat buruh juga nggak mau ada unsur keluarga Jokowi di peringatan Hari Buruh itu? Apakah para elit politik tidak mau sepanggung dengan Gibran? Saya bilang elit politik ya, karena kalau bicara soal elit politik, maka acara di Monas kemarin lebih terlihat seperti acaranya Partai Gerindra dan PDIP. Dari Pak Prabowo, Muzani, Dasko, Prasetyo Hadi, sampai Habibur Rahman, itu kan dari Gerindra semua. Sementara Mbak Puan Maharani dan Rieke Diah Pitaloka dari PDIP.
Ketika elit politik mendapatkan panggung besar, pasti partainya juga kecipratan dong. Ini dampak positifnya ya. Nah, kalau melihat dari kacamata elit politik, Gibran dan Jokowi yang nggak punya partai, jadi nggak level dong sama mereka ya. Ngapain kan dikasih panggung, ya nggak sih? Seakan circle Gerindra dan PDIP itu ogah ya, nggak mau ya berbagi panggung dengan prah Jokowi. Kita lihat sendiri bagaimana luasnya Pak Prabowo ini memanfaatkan panggung Monas. Ya memang karena beliau ini punya kemampuan sebagai seorang orator ya. Pinter berpidato di depan massa. Jadi masa buruh pun nggak dibikin bosan ya. Walaupun janji-janji yang diucapkan Presiden Prabowo itu masih dipertanyakan. Itu janji-janji beneran bisa dipenuhi atau hanya sekedar omon-omon. Saya banyak melihat pertanyaan itu di media sosial ya. Janji-janjinya banyak soalnya, termasuk menghapus outsourcing, bikin Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, janji mengesahkan RUU PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga dalam 3 bulan, lalu membentuk Satgas PHK dan lain-lain. Ya kalau memang Pak Prabowo mampu memenuhi semua janji itu sih alhamdulillah ya. Tapi kalau nggak mampu nanti gimana ya kan? Namun setidaknya kehadiran Presiden dan para pimpinan lembaga legislatif di acara Hari Buruh di Monas kemarin itu cukup memberikan angin segar ya buat para peserta aksi. Bikin semangat lah ya. Apalagi Pak Prabowo sempat bilang bahwa beliau presidennya buruh. Itu saya kira sangat menghibur dan memberi semangat pada para buruh yang hadir di sana ya. Untung Prabowo nggak bilang hidup Jokowi ya. Terus Gibran ngapain ya kemarin? Saya iseng nyari di Google. Ternyata ada loh media online yang memberitakan aktivitas Gibran. Satu aja ya, itu saya ketemunya. BloombergTechnos.com. Katanya hari Kamis kemarin itu Gibran mengunggah video lagi soal hilirisasi bagian kedua. Saya sampai mengecek ya ke channel YouTube-nya. Kok nggak membahas hari buruh ya? Padahal kan bertepatan dengan May Day. Kan Gibran bisa aja membahas problem-problem yang kerap dikeluhkan dari para buruh, seperti sistem outsourcing ya, magang, atau soal penentuan UMP, dan lain sebagainya. Apakah Gibran memang sengaja mau mencuri perhatian publik ketika yang lain lagi memperingati Hari Buruh? Maksudnya biar lain sendiri gitu ya. Sementara di akun Instagramnya, Gibran tentu saja memposting ucapan selamat Hari Buruh. Dan tentu saja banyak komentar negatif dari para netizen ya. Nggak ada habis-habisnya ya. Panen komentar negatif juga didapatkan oleh bapaknya Gibran di media sosial, yakni di postingan yang serupa dengan Gibran, ucapan selamat Hari Buruh. Postingan Pak Jokowi ini mengundang cukup banyak komentar dari para netizen yang mayoritas negatif. Bahkan ketika ada seorang aktivis yang memposting kritik terhadap Pak Jokowi, postingan itu malah mendapatkan lebih banyak like ketimbang postingan Pak Jokowi. Itu ya, postingan Pak Jokowi hanya mendapatkan 980 lebih like, di bawah 1000 ya, so far. Sedangkan postingan atau komentar yang ditulis oleh Dandi Laksono mendapatkan like sampai 2500 lebih. Waduh ya, mantan presiden dikalahkan sama aktivis yang mengkritiknya. Begitu jelek citra Pak Jokowi ini ya terkait masalah perburuhan. Sehingga jadi masuk akal ketika para elit politik pun jadi ogah, nggak mau mengajak anaknya Gibran ke panggung besar di Monas. Mungkin bukan karena persaingan politik ya, justru kemungkinan besar alasannya itu lebih untuk menghindari rusaknya suasana atau merusak aura positif di Monas. Jangan-jangan Gibran bakal disoraki sama para buruh. Jangan-jangan Gibran juga sudah menduga akan mendapat sorakan di Monas. Sehingga bakal menambah kejadian memalukan setelah disoraki di gedung MPR dulu itu ya. Nggak muncul, salah. Muncul juga salah. Yang pasti Gibran sudah terlewat dan tersingkirkan dari sebuah panggung politik besar di Monas. Ini cukup merugikan dilihat dari karir politiknya ya. Nah, apakah itu juga berarti bahwa Jokowi juga sudah mulai tersingkir dari percaturan politik tanah air? Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.